Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmiati, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalsel golongan 2 angkatan 12 kelompok 4 NDH 34. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu mengenai Learning Journal Agenda 3 hari kedua tentang manajemen ASN dengan tutor Ibu Girianti Catur Lestari AKSMM. Kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Pengertian manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada 2. Yang pertama, ada PNS, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, ada PPPK, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN ada 3. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Perbandingan hak PNS dan PPPK. Kode etik dan kode perilaku ASN. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak menyalahgunakan informasi internet negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Efektif dan efisien menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan Sistem merit menurut Pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Manfaat sistem merit bagi pegawai. Menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktik dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPPK. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan PPPK. Pengelolaan jabatan dan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi. Manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan. Manajemen PPPK terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi,
Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. Organisasi. Pegawai ASN berhimpun dalam suatu wadah HOP Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. HOP profesi ini memiliki tujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan Korp ASN sebagai pemersatu bangsa. Sistem informasi ASN merupakan sistem yang memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN, rencana pengembangan karir beserta pemantauan dan evaluasi. Demikian presentasi dari saya mengenai tugas individu learning journal hari kedua tentang manajemen ASN. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.